Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على أشرف البرية Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah karena di hari ini, di hari keberapa Ramadan Pak? Baru 2 hari. Alhamdulillah. Kita sudah berkumpul di rumah Allah dengan begitu bersemangatnya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah masih dekatkan kita dengan rumahnya. Allah masih dekatkan kita dengan ketaatan dengan majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita taufik serta hidayah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini masih pagi Bapak Ibu sekalian, masih pagi, betul? Jam berapa masih pagi? Jam 10. Ya, makanya kami subuh tadi pas enak-enaknya, betul tidak jemaah? Enak-enaknya apa? Tidur. Habis sahur, betul? Betul? Ya, habis ngaji tadi subuh ngaji, habis ngaji tidur. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kita semangat kembali untuk datang ke rumah Allah. Terkadang sebagian dari kita tidak menganggap ini sebagai kenikmatan. Sebagian orang menganggap bahwa ketika dapat uang nikmat, ketika dapat rezeki nikmat, ketika dapat kesenangan-kesenangan dunia, itu yang dianggap sebagai kenikmatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang jauh lebih baik dari dunia dan seisinya ketika Allah mengizinkan seseorang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan untuk lebih dekat dengan Allah selain jalan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disuruh milih, dan saya sering minta hadirin milih antara uang berapa Pak? Kayak duit berapa? 100 ayeuna mah geus usum 271 triliun enggak usum sekarang. Sekarang mah kuat triliun, 1000 triliun. Betul? Ya, 1000 triliun. Aduh gak nol sobat. 1000 triliun, dapat uang 1000 triliun,
sama dapat kesempatan untuk bisa berada di masjid beribadah kepada Allah. Milih yang mana? Kau milih dua nana. Pilih yang mana? Yakin? 1.000 triliun mau dibuang begitu saja? Mau dibuang atau tidak? Meragukan jawabannya. Kalau di depan mata 1.000 triliun dengan kesempatan bisa ada di dalam masjid, maka tentunya manusia biasa akan memilih untuk mendapatkan 1.000 triliun, dan dia tidak akan memilih kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah, yang memiliki keimanan bahwa mereka akan memilih kesempatan untuk bisa dekat dengan Allah, berada di rumah Allah, karena tidak ada yang lebih berharga untuk mereka. Tidak ada yang lebih baik yang bisa mereka jadikan bekal untuk pulang melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti juga kerasa Bapak Ibu, kerasa mana yang lebih berharga kelak pada hari kiamat. Meskipun Allah sudah berulang-ulang di dalam Al-Quran mengingatkan kita, meskipun Nabi Muhammad SAW juga sudah sering mengingatkan kita bahwa amal soleh jauh lebih baik dari apa yang kita kumpulkan dari kehidupan dunia. Saya kalau bertanya sama bapak-bapak, saya yakin semua jawabannya sama. Kalaulah waktu itu bisa diputar kembali, maka waktu ini bapak-bapak akan habiskan lebih banyak bukan untuk dunia. Betul tidak? Betul. Karena hanya penyesalan yang akan didapatkan oleh mereka yang sibuk dan menghabiskan hidupnya untuk dunia. Dan ketika selesai dari urusan dunia, sudah panjang urusan sama dunia, bukannya senang, bukannya bahagia, bukannya kemudian mendapatkan ketenangan, tapi yang ada adalah rasa letih yang berkepanjangan sampai datangnya ajal. Capek nggak Pak? Ngabisin waktu buat kerja capek nggak? Capek. Sudah saya bantu jawab Pak, capek. Ya, mengabdi puluhan tahun, yang tersisa apa? Badan yang sudah terlalu letih dan kemudian sakit. Demi apa? Demi dunia. Ternyata setelah di ujung dunia baru tahu bahwa amal soleh jauh lebih baik dan jauh lebih menenangkan. Apa buktinya? Tak ke masjid. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Sekarang kalau waktu azan ada di mana? Di masjid. Betul? Senang tidak? Senang. Tenang tidak? Tenang. Bahagia tidak? Bahagia. Dan hatimu nggak bisa bohong. Satu-satunya anggota tubuh kita yang nggak bisa bohong cuma hati. Sok mau disembunyikan kayak gimana pun, dia tidak akan pernah bisa berbohong. Nah, ketika kita sadar bahwa nggak ada yang lebih baik dari amal, perkara yang akan menemani diri kita ketika kita diwafatkan sama Allah, maka inilah yang pantas diperjuangkan sepanjang hidup kita. Makanya kalau lihat Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, saya mau tanya, Nabi Muhammad SAW seringnya di masjid atau di pasar? Saya ulangi sekali lagi pertanyaan. Nabi lebih sering di masjid atau di pasar? Di masjid. Para sahabat lebih sering di masjid atau di pasar? Saya mau tanya, para sahabat Nabi sama para sahabat yang pengangguran apa bukan? Bukan. Mereka bekerja, iya. Tapi waktu hidup mereka lebih banyak mereka habiskan di masjid. Tapi Ustaz datang mungkin, kata siapa nggak mungkin? Coba Bapak Ibu, apa yang membuat tidak mungkin kita banyak di masjid? Pekerjaan? Bukan. Kesibukan? Bukan. Apalagi? Bisnis? Bukan. Yang membuat kita susah ke masjid karena kita lebih memilih dunia daripada akhirat.
Itu yang bikin kita susah Bapak Ibu. Dan dari dulu juga bisa sering ke masjid, tapi ada yang lebih dikejar. Betul? Betul? Cik, saya mau tanya, kalau dulu ya sekarang yang boleh kadang-kadang. Dulu kalau pas azan datang Allahu Akbar, lagi sedang bekerja, cik, berhenti dulu, kagok, ya udah ada masjid Al-Hijrah mah komatnya teh rada lama, langsung masih ada waktu, sanggup bergaji, ayo bergaji. Misalkan contoh ini mah contoh ke masjid kan? Ke masjid, tapi di detik-detik terakhir. Coba sekarang kita berpikir bersama-sama. Coba apa yang dihilangkan oleh seorang hamba Allah ketika dia kehilangan kesempatan sholat di masjid? Apa coba? Kalau dunia berhenti, yang hilang cuma dunia. Mungkin uang yang hilang, toko tutup, yang mau beli banyak ditutup heula, yang kehilangan apa? Konsumen. Tapi ketika kehilangan kesempatan sholat berjamaah masjid, kehilangan apa? Kehilangan kesempatan untuk dimudahkan masuk ke dalam surga Allah. Kita nggak pernah memikirkan itu. Jarang kita memikirkan itu. Bahwa yang sedang kita sia-siakan adalah kesempatan yang sangat terbuka lebar untuk bisa masuk surga. Demi apa? Demi dunia yang tidak seberapa. Nah, pertanyaannya mau sampai kapan kita seperti ini? Bagi mereka yang mungkin selama ini mengejar dunia, jangan khawatir, kesempatan masih ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumi seseorang, menghukumi kehidupan seseorang itu dengan akhirnya. Dengan apa? Akhirnya. Betul? Betul kan Ibu? Yakin? Yakin? Cik, saya mau tanya dulu lah. Ini kan bulan Ramadan, betul? Betul. Saya mau tanya, bapak-bapak dan ibu-ibu di bulan Ramadan suka ibadah apa? Tadarus Al-Quran, terus tarawih, terus masak, masak ke ibadah, masak juga ibadah kalau diniatkan karena Allah. Kembali kukuluntuk tadi itu, masak ayo di dalam. Coba sudah berapa puluh Ramadan sok masak. Ibu mungkin sudah ada 20 Ramadan masak. Bosan tuh? Oh enggak, alhamdulillah. Berarti lillahi ta'ala. Iya, masak ibadah. Coba. Bapak-bapak pernah berpikir tidak bahwa ibu-ibu dapat pahala puasa bapak-bapak dan seluruh anggota keluarga? Kenapa? Karena dia yang masih makan. Yang dimakan takjil, kolak, gorengan. Dan di Bandung lah terutama bala-bala pada lebih wajib daripada korma. Sundahnya gorengan gitu, bukan korma. Coba sunnah lokal. Gorengan dengan segala macam saudaranya. Ya, yang bikin ibu-ibu dimakan sama bapak-bapak dapat bagian pahalanya tidak dapat. Jangan sedih, terhalang dari sebagian ibadah. Sebagian ulama mengatakan, apa yang dilakukan seorang wanita di dalam rumah tangganya di bulan Ramadan itu bisa jadi lebih baik dari apa yang dia lakukan dari ibadah-ibadah lainnya seperti qiraatul Quran dan yang lain. Semangat tuh, masyarakat semangat. Ya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirannya. Urusan kita hari ini adalah bagaimana cara menjadikan akhir kehidupan kita adalah akhir kehidupan yang terbaik. Tapi ini akan menjadi perkara yang sangat sulit Bapak Ibu. Sulit kalau tidak diperjuangkan. Dengan ada yang cita-citanya masuk surga, tapi sholat.
cita-cita apa? Surga insyaallah. Sholat ya kadang-kadang. Ya, sebagian orang bangga sholatnya bolong-bolong, betul tidak? Betul? Tapi cita-cita masuk surga nggak mungkin, mustahil. Ya, sebagian orang ingin mendapatkan 70 bidadari, betul? Betul, bapak-bapak Malaysia, betul. Biar Ramadan tetap semangat. Sedikit pun tidak pernah mengorbankan jiwa raganya di jalan Allah. Kehilangan hartanya nggak mau. Bahkan kalaulah harus kehilangan nyawanya dia tidak ridho. Karena yang berhak mendapatkan bidadari sebanyak itu hanya para syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah, atau yang berjuang di jalan Allah, atau mati dalam keadaan dia sedang ingin punya niat yang sangat kuat untuk bisa mengorbankan segalanya di jalan Allah. Ini mustahil. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang saya riwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan, "Yub'atsu ahadukum 'ala ma mata 'alaihi." Salah seorang dari kalian kelak pada hari kiamat, keadaan ketika dibangkitkannya itu sesuai dengan amalan apa yang dia mati di atasnya. Cita-cita mati ketika baca Al-Quran. Ya, ada yang begitu? Cuk. Yang pengen meninggal ketika lagi baca Al-Quran. Wah, Masya Allah banyak. Bapak-bapak enggak? Iya sama, tawadu kok. Sama, saya tahu sama. Cuman nggak muria. Sebagian dari kita ingin meninggal ketika sujud. Tapi baca Quran natara, sholat sunnahnya juga jarang. Paling sholat sunnahnya pas Ramadan hunkul. Hatam Al-Quran juga ketika Ramadan. Ya. Maka ini mustahil. Ini mustahil terjadi dan menimpa seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seringkali kemudian kita jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala mengejar akhir kehidupan yang luar biasa, tapi kemudian meninggalkan perkara-perkara yang bisa mewujudkan. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang mukmin yang tidak ingin husnul khatimah, itu tidak. Kita tidak boleh tertipu dengan amalan kita, itu yang pertama yang harus kita ingat. Sebagian orang banyak yang celaka dan merugi, banyak yang menganggap dirinya pasti husnul khatimah, padahal amalannya tidak baik. Betul? Betul? Betul. Cik, saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Saya mau tanya, kita mungkin sebagian dari kita ibadah itu sudah lama sekali. Ya, saya mau tanya sekarang. Adakah perkara yang bisa menghancurkan seluruh apa yang sudah kita lakukan sepanjang hidup? Ada? Ada? Cik, sebutin apa aja, Pak? Ria. Oh, syirik dulu, betul loh. Syirik, kemusyrikan. Itu hilang semuanya. Ke masjid rajin, Ramadan taraweh sempurna, shop pertama terus. Di sini nggak ada insyaallah taala. Tapi kalau lagi susah berangkatnya ke Gunung Bohong di situ. Pesugihan. Misalkan emang pilih ayat dinya, tapi setahu saya emang nggak ada di Gunung Bohong. Ya ada gunung lagi Bohong. Nggak ada di situ, insyaallah. Tapi kalau lagi susah kepepet, berangkatnya ke dukun. Umrah tiap tahun, haji tiap tahun. Tapi ketika kesulitan ekonomi, berangkatnya ke dukun, maka seluruh yang dia perjuangkan sia-sia. No, tidak ada guna. Belum lagi tadi riya yang disebutkan sama ibu-ibu tadi. Nah, ini riya yang paling banyak. Betul? Cik riya teh kumaha, Pak? Ingin dilihat orang.
ketika beribadah dan dipuji. Ini jauh lebih banyak atau tidak? Jauh lebih banyak tidak? Ya, kata Nabi, atadruna masyirkul asghar, kata Nabi, kalian tahu tidak syirik kecil? Kata Nabi, syirik kecil, kata Nabi. Maka kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul tahu. Ar-riya, kata Nabi Muhammad SAW, ingin dilihat ketika beribadah. Ketika nggak dipuji, kesal. Ketika nggak ada yang lihat, hoream. Ketika nggak ramai, maka dia tidak akan pernah datang. Ada usaha iya, tamun rame datang, pakai baju terbaik, terbaru, supaya apa? Supaya dilihat sama jamaah yang lain. Di sini mah nggak ada, di sini nggak ada. Insya Allah semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi yang seperti inilah yang kemudian akan menyesal kelak pada hari kiamat. Mereka berpikir bahwa mereka akan mati di atas sajdah, mereka akan mati di atas tanah yang menjadi saksi sholatnya mereka di masjid, di karpet masjid, atau di hadapan kitabullah. Sedangkan selama ini mereka melakukan amal bukan karena Allah Subhanahu. Dan saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, apakah memang kalau husnul khotimah itu harus kelihatan mati sedang beribadah atau tidak? Tidak. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kita sebutkan 3 manusia terbaik, dan tidak ada satupun di antara beliau-beliau yang mati dalam keadaan sedang ibadah. 1, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang ragu bahwa Nabi Muhammad SAW itu manusia terbaik dan kematian beliau adalah kematian yang terbaik. Betul tidak? Tapi coba lihat sejarah Nabi. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, faqad mata khairul bariyati jam'a wa huwa ala firashihi. Telah wafat manusia terbaik yang pernah ada, yaitu Rasulullah SAW. Dalam keadaan apa? Di atas, terbaring di atas kasurnya, bukan sedang sujud, bukan sedang melakukan apapun, tapi di atas kasur di dekapan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Betul tidak? Betul tidak Pak? Betul? Sepakat nggak ini? Nabi sedang sholat tidak? Sedang baca Quran? Padahal manusia terbaik dan kematiannya kematian terbaik. Contoh yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Gak ada manusia yang lebih baik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu kata siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sedang apa ketika menikah? Berbaring di atas kasurnya juga. Ya, nah hajem beliknya Bapak Ibu. Enggak. Kita baru ngeh bahwa ternyata manusia-manusia terbaik itu enggak ada yang wafatnya misalkan sedang tersungkur sujud, enggak ada. Dan saya akan sampaikan kenapa saya menyampaikan ini. Satu lagi Bapak Ibu, satu lagi. Sahabat yang disebut Saifullah Al-Maslul, siapa? Yang bisa jawab dapat hadiah. Boleh dibagikan Pak? Boleh. Boleh? Masya Allah. Silakan. Khalid ibn Walid, silakan. Mungkin ada yang bisa ada. Ada yang silakan aja Pak. Silakan. Khalid ibn Walid. Gak ada satu sahabat yang menandingi rekor Khalid bin Walid jihad fisabilillah. 100 peperangan dan 100-100-nya menang. Ini perang di jalan Allah. Ini perang di zaman jahiliyah, gak pernah dihitung. 100 peperangan. Tapi Khalid ibn Walid
mati di atas kasurnya. Bahkan beliau menangis ketika datang sakaratul maut, di mana beliau mengatakan bahwa aku mengharapkan mati di medan perang. Sekarang ternyata kematianku datang di atas kasurku sendiri dan aku mati seperti bangkai. Maksudnya gitu udah. Tidak ada naon itu luka bacokan gitu. Sedangkan bagian tubuhnya tidak ada satu jengkal, melainkan ada bekas luka perang. Jadi penuh badannya sama luka perang, sobek, bekas tusukan, bekas ini panah, apa semua ada. Tapi meninggalnya di atas kasur. Sekarang saya mau bertanya, ini su'ul khatimah atau husnul khatimah? So, ada yang mau bilang ini su'ul khatimah? Tidak mungkin. So, Nabi pasti husnul khatimah, betul tidak? Terus siapa? Abu Bakar As-Siddiq pasti husnul khatimah. Khalid ibnul Walid pasti husnul khatimah. Dari sini kita bisa tahu, bisa kemudian menyimpulkan sebagaimana para ulama menyimpulkan bahwa husnul khatimah itu nggak dilihat dari keadaan ketika sakaratul maut. Enggak. Tapi dari apa yang ada terjadi pada diri seorang hamba Allah. Apakah dia selama hidupnya berada di atas kebaikan, di atas iman, di atas keistiqomahan atau tidak. Meskipun ketika mati belum tentu dia di atas ketaatan. Maksudnya belum tentu sedang sholat, belum tentu sedang baca Al-Quran. Oleh karenanya saya mengutip perkataan sebagian ulama, saya gabungkan. Kata beliau al-husnul khatimah, yang disebut husnul khatimah itu atau akhir yang baik itu adalah anta muta wa anta bari'un minasyirk. Dan ini yang paling penting, yaitu ketika engkau mati tidak ada atau tidak berada di atas kemusyrikan. Mati di atas iman. Meninggal gak percaya sama ramalan-ramalan, tak eta husnul khatimah. Ya, meninggal tidak percaya sama dukun, itu husnul khatimah. Meninggal tidak percaya sama paranormal, sebetulnya mah abnormal sebetulnya. Bukan orang pintar, tapi orang atau orang pintar membodohi orang lain gitu. Ya, para dukun itu mati dalam keadaan mukmin dan tidak percaya siapapun kecuali hanya Allah dan bergantung hanya kepada Allah. Ini yang disebut husnul khatimah. Betul tidak? Betul tidak? Percuma. Ya. Dan saya mungkin sering menceritakan ini. Duka ingatkan duka itu. Ya. Saya pernah diceritakan sahabat saya sendiri atau teman saya sendiri, di satu tempat di Indonesia, di satu daerah terpencil di pedalaman. Itu ada, mohon maaf, ada kiai ketika meninggal jenazahnya terbang. Ini kisah nyata. Jadi pas ditapalkan di pan itu nggak nempel Pak, ngelayang. Khotib, imam, dan tukang ngobatin. Ini kisah nyata, dia sendiri yang lihat. Ya. Singkat cerita, semua orang takjub. Ya, betul nggak Pak? Imam masjid, khotib, pengobatan. Wah, pengobatan ngelayang deh jenazahnya. Betul tidak? Singkat cerita, sebelum meninggal ada wasiatnya. Wasiatnya adalah beliau punya putra yang sekolah di luar negeri. Kalau pulang, ada satu ruangan di rumahnya yang tidak boleh dimasuki siapapun. Kalau saya mati, cuma anak itu yang boleh masuk dan buka pintunya. Singkat cerita lagi, dibuka, ternyata isinya itu ada sesajen, mangkok yang isinya tulang, darah kering, menyan, belum selesai. Di pojok ruangannya ada WC, ada kloset kering, isinya Quran yang sudah disobek-sobek dicampur kotoran manusia. Begitulah bagaimana syaitan menipu kita. Ini kisah nyata. Ternyata selama ini apa? 20
terjadi. Dan yang seperti ini banyak terjadi. Sehingga kalau kita kembali lagi kepada materi kita, kita tahu bahwa meninggal itu nggak dilihat dari apa zahir, tapi hakikat yang sebenarnya. Mati dalam keadaan sama sekali tidak percaya sama yang seperti itu, mati tidak di atas kemusyrikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah rahmatillah, kata para ulama, walakin husnul khatimah an tamuta wa anta bari'un minan nifaq. Husnul khatimah itu adalah ketika engkau wafat, engkau terbebas dari kemunafikan. Saya mau izin bertanya, munafik itu cirinya apa saja? Kalau bicara bohong, kalau berikan amanah khianat, janji diingkari. Terus apa lagi? Ada satu lagi, ada 4 yang disebutkan sama Nabi dalam riwayat yang lain. Ada tambahannya apa? Berlebihan. Idza khasama fajar, jika bermusuhan melampaui batas. Itu ciri orang munafik. Ya, dizalimi sama orang, balasannya jauh lebih besar. Contohnya apa? Mungkin sebagian orang itu sering melakukan ini. Ketika kita disakiti, kemudian kita berdoa sama Allah, ya Allah 7 turunan anak, ya Allah hancurkan, azab, laknat semuanya. Apa dosanya 7 turunan yang lain? Ributnya sama siapa? Sama kakeknya, sama bapaknya. Kenapa 7 turunannya harus nanggung? Itu ciri orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Jika berdiri untuk sholat, malas, hoream. Dia berdiri, dia ke masjid semata-mata hanya ingin dilihat sama orang. Itu ciri orang munafik. Dan ada satu lagi yang sering kali tidak disadari sama kita, apa? Benci kepada kebahagiaan kaum muslimin dan bahagia ketika kaum muslimin sengsara. Itu ciri kemunafikan. Orang-orang yang mati dalam keadaan seperti ini, mereka tidak akan pernah mati di atas keadaan yang baik. Mereka su'ul khatimah. Dan Allah bilang dalam surat An-Nisa, ya, dalam surat An-Nisa ayat 145. Kata Allah Subhanahu wa taala apa, Bapak Ibu sekalian rahmatullah? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di keraknya neraka. Di neraka yang paling dalam. Meskipun kelihatannya seperti orang muslim. Kan di zaman Nabi juga begitu, Bapak Ibu. Ya. Orang munafik zaman Nabi ke masjid enggak? Ke masjid tidak? Ke masjid. Salat Id tidak? Puasa Ramadan tidak? Ikut jihad tidak? Ikut bari pulang. Di tengah jalan pulang, orang munafik. Siap-siap berangkat, berangkat ngabring sampai ke tujuan pulang. Munafik. Tapi zahirnya mereka Islam. Tapi Allah pastikan mereka berakhir di keraknya neraka. Para ulama pun mengatakan, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah itu yang kemudian anta muta wa anta 'alal kitabi was sunnah. Engkau mati dalam keadaan berada di atas Al-Quran dan di atas sunnah Rasulullah SAW, yakni menjalankan keduanya. Ya, dan hidup itu tanpa Al-Quran dan kemudian tanpa sunnah tidak akan pernah sempurna keislaman seseorang. Ya, ibu-ibu, saya mau tanya sama ibu-ibu dulu. Boleh? Boleh ibu-ibu? Boleh. Lapar? Al-Kahfi, hafal? 10 ayat, insyaallah. Surat Yasin, hafal? Al-Pisan, enggak apa-apa, betul. Iya benar kan?
sama diri kita. Coba tanya. Selama puluhan tahun, kenapa kok kita cuma hafal beberapa ayat atau beberapa surat dari Al-Quran? Jawab masing-masing dalam hati. Nah, hanya gitu. Iya. Coba tanyakan. Nah, itu puluhan tahun baca Quran kan? Baik, sudah, nggak apa-apa, tenang. Tapi kemudian kita berpikir bahwa kita selama ini berada di atas Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak baru hafal sebagian ayat, sebagian surat. Itu belum masuk ke dalam tadabbur ayat-ayat itu, betul? Belum. Ini PR. Ini PR yang harus diselesaikan. Yang kedua, saya mau tanya. Ibu-ibu umat Nabi Muhammad atau bukan? Umat Nabi Muhammad. Cik, saya mau tanya, berapa jumlah hadis Nabi yang dihafal? Kalau saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak penggemar, bapak-bapak lah sama saya. Bapak-bapak dari tadi ibu-ibu. Kalau saya tanya, bapak-bapak suka sepak bola? Suka. Bapak-bapak hafal para pemain sepak bola dan klub-klubnya? Hafal. Bahkan nomor punggungnya, bahkan gaya rambutnya, bahkan nomor sepatunya. Tapi sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih tanda tanya. Ada yang hafal, tapi beberapa saja. Terus kita berharap jadi umat Nabi Muhammad nanti di akhirat diaku sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, berat ini dulu. Berat kan? Cek, saya mau tanya dulu. Ibu belum jawab pertanyaan saya. Berapa hadis yang dihafal? Banyak, betul? So, atau banyak mas sebutkan 5. Atau 5 kebanyakan 4. Masih kebanyakan 3. So, atau hiji weh. Yang hafal, ada gak? Eta innamal a'malu binniyat. Betul, padahal ada lanjutannya hadis eta teh. Betul kan? Ada. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana. So, ada lanjutkan. Udah mah hadis yang dihafal innamal a'malu binniyat kan hiji. Itu juga belum selesai hadisnya. Waduh, berat itu. Sapotongnya, sampai ujungnya itu, sampai kawitan nanti. Subhanallah. Terus bagaimana kita bisa berharap kita akan husnul khatimah? Sedangkan di antara perkara yang menjaminkan kematian yang baik bagi kita ketika kita hidup di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Makanya kita nggak bisa bilang begini, Bapak Ibu. Sebagian orang mengatakan, iya mah ayah we sunnah Nabi deh, sunnah Nabi deh. Ya, memang harus begitu. Sekarang kita pikirkan, bagaimana kita bisa disebut umat Nabi jika kita tidak mengikuti sunnah? Ya, bagaimana? Nabi akan memilih kita, Nabi akan nunjuk nanti di akhirat. Kalau nggak ada ciri-cirinya, gimana Nabi akan milih? Ya, pas ditinggalin lebih mirip Ronaldo daripada umat Nabi. Ya, Ronaldo rambutnya kemana? Ke belakang, terus ayah kan? Terus nanti di akhirat abdi umat Nabi Muhammad nggak bisa. Karena mereka yang lebih menyerupai musuh-musuh Allah akan berkumpul dengan musuh-musuh Allah kelak di akhirat, bukan sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau yang dicintainya selain Nabi, ya sama mereka. Buktinya apa cinta selain Nabi? Yang ditiru bukan Nabi. Betul tak, Bu? Ya, Bu? Bu? Yang diikuti bukan syariatnya Nabi.
Bagaimana bisa kemudian kita husnul khatimah? Bisa. Tidak bisa. Maka ini sebuah kemestian, hidup dan mati di atas Al-Quran, menjalankan kitabullah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ya, meskipun ketika meninggal di atas kasur, dan banyak para ulama yang meninggal di atas kasur. Imam Ahmad di atas kasurnya, Imam Malik di atas kasurnya, Imam Syafi'i juga sama. Tapi kita tidak ragu bahwa beliau kematiannya adalah kematian yang baik. Karena sepanjang hidupnya beliau bukan hanya saja menjalankan, beliau menyiarkan, menyampaikan, mengajarkan seluruh kebaikan. Betul tidak Bapak Ibu? Para ulama pun mengatakan husnul khatimah, ciri yang lainnya atau akhir yang baik itu, dan ini agak susah hari ini. Kasih catatan ini, agak susah hari ini. Anta mutasalimal qalbi tahiran nawaya wa hasanal akhlaq. Panjang, saya terjemahkan dulu. Engkau wafat, engkau mati dalam keadaan hatimu selamat, niatmu bersih, dan engkau mati di atas akhlak yang baik. Hatimu selamat, niatmu bersih, dan di atas akhlak yang baik. Ya, paling susah itu menjaga apa ibu-ibu? Bapak-bapak, nih niat. Kan tadi ibu bilang hadis yang ibu hafal tadi apa? Innamal a'malu binniyat. Nah, hese bu ngamalin itu teh sudah sepotong, susah lagi dihafalkan. Ini berat tidak? Berat. Ya. Tapi harus dijaga. Dan kemudian mati di atas akhlak yang baik. Kesengsaraan kita hari ini itu bukan karena harga barang naik, bukan. Tapi karena sedikitnya manusia-manusia yang punya akhlak. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Hesek emang. Betul nggak? Saya mau tanya sekarang, apa penyebabnya? Banyak orang hari ini tidak punya akhlak. Itu aja lah pertanyaannya. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Sok yang mau jawab dapat hadiah. Silakan berikan alasan kenapa orang hari ini banyak yang kurang akhlaknya atau bahkan tidak punya akhlak. Si ibu mau nggak? Karena sekarang itu anak-anak sekarang itu tidak mengenal dengan Rasulnya sendiri. Tidak mengenal Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Boleh bu, jawaban silakan. Meskipun jawaban yang lebih tepat, ya, yang terjadi sekarang ini adalah karena tidak ada contoh dan pendidikan dari manusia-manusia terdekat. Ya, sekarang orang yang mendidik adab jadi penjahat. Hari ini yang mendidik akhlak jadi penjahat. Betul tidak? Dianggap sebagai pelaku kejahatan, padahal dia sedang mendidik akhlak. Ya. Sekarang para guru tidak mau mendidik akhlak. Kenapa? Karena dia dituduh sebagai penjahat. Bahkan dipenjara. Makanya jangan salahkan siapapun kalau anak-anak hari ini itu krisisnya krisis akhlak dan adab. Dan karena sebab itu mereka jadi manusia yang dibenci dan dilaknat oleh Allah. Jadi jangan terlalu banyak berharap sama orang-orang yang tidak punya akhlak. Karena Allah gak suka dengan manusia yang gak punya akhlak. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu, betul? Terus kumaha tuh? Terus kita harus gimana?
jemple. Hah? Apa? Berikan contoh yang baik terus. Jangan pedulikan siapapun yang mencela kita ketika kita mendidik akhlak kepada anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai. Gak ada urusan sama mereka. Betul gak Pak? Karena kita yang akan ditanya nanti di akhirat. Ayah dan ibu yang akan ditanya sama Allah di akhirat. Dan ketika putra-putri kita, atau bahkan ketika kita sendiri gak punya akhlak, maka kita menjadi segerombolan manusia yang dibenci, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulis dalilnya Bapak Ibu sekalian. Ini supaya kita tahu bahwa orang yang husnul khatimah itu adalah orang yang mati dalam keadaan punya akhlakul karimah. Ya, nanti saya sebutkan ciri manusia punya akhlak itu apa saja. Ini penting. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Tirmidzi mengatakan begini Bapak Ibu. Inna min ahabbikum wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Kata Nabi, di antara manusia yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya di dalam surga, berarti dia dirahmati oleh Allah, dicintai sama Allah. Ahasinukum akhlaq. Mereka yang paling banyak atau yang paling baik akhlak. Jadi nanti di surga yang bareng Nabi, yang sebelahan sama Nabi, yang paling dekat sama Nabi, itu manusia-manusia punya akhlak. Makanya zaman dulu Bapak Ibu, meskipun pengajian tara jarang ada, tapi pada punya akhlak. Betul tidak? Betul tidak? Hidupnya berkah. Dan kemudian mereka diberikan hidayah dan taufik untuk lebih dekat sama Allah. Semua bermula dari apa? Dari akhlak. Ya. Hari ini pengajian banyak. Betul? Tapi yang punya akhlak makanya hidupnya kacau dan penuh masalah. Dan Nabi melanjutkan sabdanya. Ini lanjutannya Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad SAW, wa inna min abghadikum minni wa ab'adikum minni majlisan yaumal qiyamah. Dan orang yang paling aku benci dan yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat. Nabi kemudian menyebutkan sifat-sifat manusia kurang akhlak. Yang pertama apa? Sarsarun. Ini ciri manusia kurang akhlak. Apa? Banyak ngomong tanpa ada faidah. Yang kedua, ya, mutasyaddiqun. Yang kedua adalah orang yang kalau ngomong itu mempersulit orang lain. Hesek dipahami nanti. Oh, karena lihat orang susah senang. Ini contoh dari Nabi. Meskipun hanya dengan ucapan, ini dilaknat, dibenci sama Allah. Yang terakhir, mutafaiqihun, kata Nabi. Mutafaiqihun itu adalah orang-orang yang sombong. Semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu. Lantas apa gunanya kemudian kalau seseorang mati di masjid, wafat di masjid, tapi sepanjang kehidupannya lisannya menyakiti orang lain. Sepanjang kehidupannya dia menyombongkan apa yang dia miliki dari dunia. Maka ini bukan husnul khatimah. Orang-orang yang husnul khatimah adalah orang-orang yang mati di atas akhlakul karim. Sebagaimana Rasulullah SAW. Rasul itu paling baik akhlaknya atau tidak Bapak Ibu? So, sebutkan akhlak Nabi apa saja? Memaafkan, terus jujur, terus amanah, terus rendah hati, terus patonah, terus tabligh. Apa lagi? Ya, sok apa lagi? Selain itu apa lagi? Penyayang, terus penyabar, dermawan, betul Pak. Terus
suka menolong orang lain, terus mementingkan kepentingan orang lain, terus apa? Tidak apa? Oh, nggak jadi kita. Sederhana, terus adil, tidak berlebihan dalam urusannya. Itu sama lagi. Saya nunggu satu jawaban sebetulnya. Sayang, betul, tapi bukan itu yang saya tunggu. Nabi itu diantara akhlaknya apa? Murah senyum. Ngomong tadi. Ya, murah senyum. Ya, murah senyum. Nabi marek stres, rek rieu, rek ngerihun tuh. Bahasanya begitu. Mau sakit perut, senyum. Itu perkara yang hampir tidak kita jumpai di tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Kalau ketemu baheut. Aduh, saya mah kalau ketemu orang teh salam seperti mau diterkam gitu. Padahal saya cuma salam. Assalamualaikum. Ya, lihat atas bawah, atas bawah. Ada apa? Ya, saya manusia bukan jin. Coba sekarang orang salam saja dijawab salam atau tidak? Tidak. Ini musibah. Dan ini ciri atau tanda bahwa kita ini sedang berada di atas krisis akhlak. Sedangkan orang-orang yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah adalah manusia-manusia yang punya akhlak. Kemudian jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa husnul khatimah itu anta muta wa anta khafiful hamli. Engkau wafat, engkau mati dalam keadaan beban pundakmu ringan. Anil madzalim, dari kezaliman kepada manusia-manusia yang lain. Dan itu jarang difikirkan oleh kebanyakan hamba Allah. Ya, padahal seseorang apapun yang dia kumpulkan dari amal soleh, sebanyak apapun itu bisa habis oleh yang namanya kezaliman. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kata Nabi, atadruna manil muflis, kalian tahu siapa yang bangkrut nanti pada hari kiamat? Maka jawaban para sahabat sama kayak jawaban kita. Orang bangkrut itu yang gak punya apa? Dinar, gak punya duit, gak punya barang, habis. Ya, maka kata Nabi, bukan itu. Kata Nabi Muhammad SAW, al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah. Orang bangkrut itu yang datang pada hari kiamat dengan membawa perbuatan apa? Yang pertama kata Nabi, qad syatama hadza. Dia datang pada hari kiamat membawa dosa caci maki kepada si fulan. Wa daraba hadza. Dia datang pada hari kiamat dengan dosa memukul si fulan. Wa akhadha mala hadza. Dia datang dengan dosa membawa, dengan dosa mengambil harta orang lain, hartanya si fulan. Wasafaka dama hadza. Dia datang dengan membawa dosa menumpahkan darah si fulan. Fayati hadza. Maka orang-orang yang dizaliminya akan datang. Akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Masing-masing akan berebut mengambil kebaikan yang dilakukan oleh si fulan. Habis kebaikannya. Kalau sudah habis kata Nabi kebaikannya, belum selesai juga. Ukhidha min sayyi'atihi, dosanya akan diambil. Jadi dosa orang yang terzalimi diambil oleh si zalim, fatturiha finnar, maka dia akan dilemparkan masuk ke dalam neraka. Ya, Bapak Ibu, makanya kita kalau zalim sok teka rasa. Ya.
suka tidak terasa. Padahal nyelekit kita tengok. Ya. Tapi dah biasa wae perasaan tak masalah. Padahal menyakitkan. Betul tidak? Ya. Si ibu punya jilbab teh tos 20 tahun sih kan dipakai teh. Singkat kan? Singkat kalimatnya. Sehingga tos 20 tahun jilbab teh asa eta wae. Nah, asa eta wae teh celep tadi. Nah, itu teh bisa ditagih nanti pada hari kiamat. Ya, begitu baca abong-abong. Panjang urusannya. Ya. Mungkin nggak ketahuan dalam hatinya. Abong, sombong. Itu sakitnya hilang apa enggak? Yang seperti ini yang akan membuat kita su'ul khatimah. Dan kita menjadi orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat. Tidakkah kita mendengar hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi tentang seorang wanita ahlul ibadah? Disebutkan di sisi Nabi, tudkaru min kathrati siyamiha wa salatiha wa sadaqatiha. Puasa, sedekah, salat itu dikerjakan semuanya, terkenal bahkan di tengah-tengah para sahabat. Perempuan yang rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah. Ditanya sama para sahabat, dia berakhir di mana ya Rasulullah? Finnar. Dia di neraka. Ketika para sahabat mengatakan dia rajin ibadah ya Rasul, tapi dia suka menyakiti perasaan tetangga perempuan dengan lidahnya. Jadi jangan bangga dulu banyak ibadah kalau tidak selamat dari kebal. Ya, Ibu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Berapa menit? Oh ya. Ya. Ibu-ibu? Ya. Ini mas saya cuma ngasih saran. Ya. Diterima, alhamdulillah. Gak diterima? Belajarlah untuk mengendalikan lidah. Untuk ibu-ibu saja, tuh kan ibu-ibu makin ketat. Belum selesai ya. Itu. Ibu-ibu dulu, saya dahulukan. Ya, kenapa? Karena ya penelitian secara ilmiah dari syariat membuktikan bahwa ibu-ibu atau kaum wanita memang lebih banyak berbicara. Pak, masalahnya Bu. Bapak-bapak lebih banyak. Iya, itu. Oh, 11-12 Pak. Iya, bukan berarti bapak-bapak nggak saya nasihati, betul. Ini mah ibu-ibu dulu, gitu, saya mah. Ini bukan menyudutkan ibu-ibu, enggak. Cuman ibu-ibu penggunaan lisannya lebih banyak. Betul nggak? Iya, iya. Karena ibu-ibu itu, bapak-bapak 5.000 kata, ibu-ibu 20.000 kata. Itu bedanya gitu kan. Jadi kemungkinan tergelincir sangat besar. Adapun bapak-bapak sama. Jadi ngomong sedikit, tapi pas keluar nyelekit gitu. Poin bapak-bapak itu pun harus dikendalikan. Iya, sedikit tapi menancap. Meskipun kalau bapak-bapak, ya kezalimannya bisa jadi lebih banyak bersifat fisik. Itu mungkin. Karena sifat laki-laki semua bisa jadi orang zalim. Yang harus kita ingat, jangan sampai kezaliman kita membuat kita bangkrut kelak pada hari kiamat. Percuma ibu-ibu, kita sudah sibuk capek puluhan tahun sholat sunnah, puasa sunnah, sholat wajib, ternyata pada hari kiamat semuanya dihabisi oleh kezaliman. Itu apa? Makanya Nabi Muhammad SAW di akhir-akhir hayatnya Nabi mengkisos kezaliman yang pernah dilakukan oleh beliau kepada siapa. Kita mungkin pernah ingat kisah Nabi Muhammad SAW yang ketika ada seorang sahabat yang mengatakan saya pernah dipukul sama Nabi, betul? Itu kan di akhir hayat Nabi, sebelum sakit.
Nabi setelah sholat berdiri dan kemudian mengatakan, siapa yang pernah merasa disakiti oleh saya, sekarang balas kezaliman saya. Hari ini pernah disakiti lisankah, pernah dipukulkah, sekarang balas. Silahkan. Yang pernah dipukul boleh pukul saya. Tidak ada yang berani. Nabi tidak pernah zalim. Tapi ada satu orang sahabat yang mengangkat Said. Itu dalam riwayat yang disebutkan Khalid ibnul Walid, Umar sudah siap dengan pedang. Sudah siap. Wani dan Nabi awas. Bahasa sederhananya gitulah. Sok gitulah maksudnya. Wani, ayo. Ya, disabat sudah. Dan beliau mengatakan, dulu engkau pukul aku di punggung, maka balasannya pun harus sama. Nabi langsung buka baju, langsung tanpa baju, kata sahabat ini, nggak pakai baju. Saya lagi nggak pakai baju, kau pukul lah. Tiba-tiba dibukalah baju Nabi Muhammad SAW. Seketika sampai nampak tanda kenabian Nabi, daging jadi yang ada di punggungnya sebelah kanan. Itu tanda kenabian, tanda bahwa beliau adalah seorang Nabi utusan Allah Subhanahu, seorang Rasul. Maka ketika dibuka, laki-laki ini melemparkan tongkat yang sudah diberikan sama Nabi, dikasih sama Nabi, tongkatnya, pukul. Maka dilempar, kemudian dicium tanda kenabiannya, dipeluk oleh para sahabat. Sahabat yang tadinya rek nengger terjadi masukin lagi. Ya, kenapa? Laki-laki ini melakukan itu semata-mata karena ingin bersama Rasulullah SAW dalam surga. Karena Nabi yang pernah bilang, barang siapa yang kulitnya pernah menyentuh tanda kenabianku, maka dia berhak bersamaku di dalam surga. Ya, Nabi nggak pernah malu, tapi lihat bagaimana Nabi mengajari kita. Ya, makanya jangan malu minta maaf. Punten, pilih ayat, mumpung Ramadan. Sok, jangan ragu, minta maaf datang. Saya dulu maaf pernah ngambil mangga dari pohon, sakedikun teu satangkal saya. Yo diikhlaskeun. Lu kababar teh abdi tuh. Ya. Minta maaf. Ya, yang mungkin terganggu dengan suara-suara bising dari rumah kita, minta maaf. Karena kita tidak tahu ajal kita datang. Yang sampai kemudian apa yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun itu hilang karena kelalaian. Nasallallahu alaihi wasallam. Sudah lewat waktunya. Pas lu masih ada berapa detik lagi? Sampai jam 11 pas. Berarti sisa waktunya bisa kita tanya jawab. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Yang terakhir sebelum kita tanya jawab. Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara tanda, ya, tanda. Ini yang terakhir sekali. Tanda husnul khatimah, ya, yang muncul pada diri seorang hamba ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an tuaddi wajibat anta muta wa anta tuaddi wajibatika alaih. Engkau mati dalam keadaan engkau menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah atas dirimu. Ya, dan Allah mewajibkan kita tuh gak banyak. Yang diwajibkan sama Allah gak? Betul gak? Betul tidak? Cik, saya mau tanya, perkara wajib yang diwajibkan sama Allah ada berapa? Atau jangan satu-satu. Rukun Islam Ustaz langsung sekaligus. Sholat, zakat, puasa, naik haji sudah sekaligus itu. Rukun Islam. Bahkan ditulis di catatan. Bahkan kalaulah seseorang mati dalam keadaan hanya menjalankan rukun Islam saja, dia berhak masuk surga. Gak puasa sunnah, gak sholat sunnah, gak apapun. Cuman yang wajib saja, rukun Islam saja, masuk surga. Dan itu dikatakan Nabi dalam hadis sahih Imam Muslim kepada seorang sahabat. Jadi yang mengatakan masuk surga teh hese, lain hese, embung. Bukan susah, nggak mau masuk surga memang. Cuman disuruh sholat, cuman disuruh puasa, Ramadan kata ge. Cuman disuruh zakat, itu pun kalau memenuhi syarat. Sampai yang terakhir cuman disuruh apa? Naik haji. Eta ge kalau mau titik masuk surga.
Cuman masalahnya nggak mau. Disuruh sholat hese. Betul? Betul? Ya, disuruh sholat 5 waktu milih cuma 3. Ya sebagian orang kan begitu, subuh itu, tapi duhur asar. Yang isya, kita ke era kita tangga isya ke masjid. Subuh enggak. Banyak loh bapak ibu yang seperti itu sholat. Subuh enggak, lewat berangkat kerja marajin. Tepat waktu udah saya dipotong gaji, takut. Ya, tapi sholat subuh enggak. Duhur karena di masjid kantor berjamaah duhur. Asar karena berjamaah ikut. Tapi ketika pulang maghrib di jalan, gak ada yang tahu pakai helm, tak tinggalin. Jalan aja. Dan penyebab macet di kota Bandung mah sebetulnya ketika sore ke kamar masjid. Betul sebetulnya. Bukan terlalu banyak motor. Ketika azan gak ada yang berhenti ke masjid. Itu masalah nama. Aku macet. Lain lampu merah terlama di dunia lain. Tidak masuk ke masjid. Itu penyebabnya. Ya. Padahal Allah tidak meminta banyak. Allah hanya menginginkan kita menjalankan apa yang diwajibkan oleh dirinya kepada diri. Titik. Allah menjanjikan kematian yang baik bagi diri. Jadi anak-anak kita misalkan Bapak Ibu sekalian Allah, itu tidak ada tawar-menawar ketika berurusan dengan perkara yang wajib. Sudah, jangan kasih ruang untuk tawar-menawar. Sholat, gak ada tawar-menawar. Ya, yang sudah balik pakai jilbab, titik, gak ada tawar-menawar. Puasa, gak ada tawar-menawar. Karunya letik kene, kecil kene, umur berapa bu? 15 tahun itu benar. Ya, puasa gak ada tawar-menawar. Nah, setengah hari ya, 15 tahun setengah hari. Gak ada, puasa full. Ya, karena wajib. Ya, kalau yang lain silahkan tawar-menawar selama bukan maksiat. Tapi kewajiban tidak ada tawar. Semua demi keselamatan mereka di dunia dan ya, anak-anak kita Bapak Ibu sekalian tidak sekolah tidak akan celaka dunia akhirat. Tapi kalau mereka nggak sholat pasti celaka dunia akhirat. Kalau mereka nggak takut sama Allah, mereka pasti celaka dunia akhirat. Tuh yang ditangkapin sekarang kan orang-orang berpendidikan semua. Ya, orang-orang hebat semua. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak punya rasa takut kepada Allah. Di dunia mereka dipermalukan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, masih ada pengadilan akhirat yang menunggu mereka. Percuma. Jadi agama yang wajib diajarkan, ajarkan. Jalankan agar kita hidup di atas kebaikan dan mati di atas kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Sisa 6 menit lagi. Assalamualaikum. Ustaz, perihal tadi betul itu. Ini mungkin pelajaran juga buat adik-adik sekalian ya. Mohon maaf gitu ya. Yang sudah mengenal rokok, saya suka sedih. Kedua, knalpot bising. Knalpot bising ya. Itu sangat mengganggu kita yang orang tua. Ya betul. Saya setuju. Mohon dikasih tahu untuk teman-teman lainnya. Ya. Itu perbuatan dolim. Nah, tanya saya, doanya apa? Doa apa? Atas perbuatan dolim itu. Nah, apakah itu seperti yang di Ustaz? Kaitan sebagainya itu yang dolim itu doanya atau bagaimana? Nah, yang pertama lebih ke arah himbauan, ya, bagi yang sudah merokok atau mengganggu orang lain dengan asap rokoknya mungkin itu maksudnya, atau juga dengan suara knalpot bising. Itu kezaliman atau bukan? Knalpot bising. Boleh, sepakat, ijma.
Ya, karena saya tahu nggak ada ibu-ibu yang sepuh sama bapak-bapak yang sepuh naik motor yang knalpotnya bising, nggak ada. Yang naik anak muda, betul tidak? Yang anak muda ini harus sadar bahwa perbuatan mereka itu kezaliman, mengganggu orang lain, mengganggu orang yang mungkin sakit, yang sudah sepuh, yang membutuhkan ketenangan, membutuhkan kedamaian, mengganggu bayi yang sedang tidur dan seterusnya. Ya, kalau dia tidak merasa itu sebagai kezaliman, ya jangan hidup sama manusia yang lain. Ya, hidup sendiri saja di Gunung Bohong misalkan, saya naik motor di sana, loncat dari Gunung Bohong, sudah bebas. Tapi jangan ganggu orang. Itu yang pertama. Dan ini nasihat. Jangan merasa tersakiti dengan nasihat. Bapak yang tadi menyampaikan itu karena peduli dengan anak-anak, supaya mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan. Kalau nggak peduli, sudah nggak akan dinasihati. Bukti seseorang mencintai saudaranya yang lain apa? Dia masih mau ngasih nasihat. Karena kalau sudah benci, sepatah kata pun tidak akan muncul dari mulutnya sebagai nasihat. Kan? Yang ada adalah doa-doa buruk. Pasti disumpahin, dilaknat, didoakan keburukan, sing cilaka. Kalau motor jauh, sing nyungsep lah, sudah. Ya, wah selamat tak. Wah udah doanya aneh-aneh sudah. Betul? Nah yang harus kita khawatirkan apa? Doa orang terzalimi itu mustajab. Kita itu gak boleh doa buruk, gak boleh. Allah tidak suka doa yang buruk kecuali dari orang yang terzalimi. Mau seburuk apapun dia pasti dijawab. Ya, dan saya sering menjadikan ini sebagai contoh. Ada satu masih kerabat saya. Itu intinya dizalimi oleh saudara-saudaranya. Ya, dia bersumpah dan mendoakan keburukan kepada seluruh saudaranya bahwa 7 turunan mereka itu gila. Dan itu sudah generasi keempat sekarang. Dan dipenuhi anak-anak muda yang gila. Baru lulus kuliah, baru jadi sarjana ini gila, besoknya langsung gila. Karena pernah didoakan. Karena memang dizalimi sekali. Doanya cuma itu, pokoknya materido 7 turunan gareo. Cuma itu kalimat. Habis itu meninggal kan? Dan itu terjadi. Makanya hati-hati. Nah orang yang beriman bertakwa kepada Allah, ketika dia terzalimi, tersakiti, maka apakah kemudian dia harus sibuk dengan doa-doa buruk? Jawabannya tidak. Yang lebih baik dia mendoakan kebaikan untuk diri ataupun untuk saudaranya jika dia sanggup. Ya, doa yang baik saja karena doanya mustajab. Ketika dia disakiti orang, doanya mustajab. Jadi doanya gini, ya Allah, saya terzalimi. Ya Allah, berikanlah saya kenikmatan dunia akhirat. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Ya Allah. Mending gitu daripada mendoakan keburukan. Jadi kalau nggak sanggup mendoakan kebaikan bagi orang zalim, doakan diri sendiri. Itu jauh lebih. Dan jangan hanya diam seperti bapak yang tadi. Jangan hanya diam. Kasih tahu bahwa saudara kita sedang zalim. Anda zalim, jangan begini. Nah, banyak, bukan hanya anak-anak, banyak orang hari ini yang berbuat zalim karena tidak ada yang menegur. Kalau dulu kita gandeng sedetik, cekak. Anak-anak bapaknya tanya, mereka mau berpadan kan? Tapi udah disimpan di hela gitu, cekrek. Terus kita laporan, marah ke orang tua kita. Malah kita digebukin lagi kalau kita salah. Betul tidak? Itu kekerasan dalam rumah tangga atau bukan? Iya, tapi itulah yang membuat kita paham untuk tidak jadi manusia zalim. Daripada sekarang anak-anak gak tahu apapun, betul nggak? Dipukul nggak pernah, padahal pantas dipukul dengan gak boleh menyakiti memang. Pukulan itu nggak harus menyiksa, tapi menyadarkan. Kan banyak pukulan yang menyadarkan. Pakai nyereh misalkan, itu kan nggak membunuh, tapi kerasa, kerasa. Kesini tak kerasa.
Tapi tahu salah, nggak boleh. Ya, daripada kemudian anak-anak kita hidup di atas kezaliman, hidup mereka tidak akan pernah baik. Ya, berharap anak kita jadi anak soleh nggak mungkin, karena mereka hidup di atas kezaliman. Kenapa motor sesukanya? Kalau nongkrong nggak tahu waktu, nggak tahu jam. Ya, di tengah pemukiman jam 1 malam masih nongkrong. Ini nggak benar. Ya, maka yang seperti ini harus diingat. Ya, terima kasih Pak atas tegurannya. Ibu yang terakhir. Oh, ada 2 lagi terakhir. Ibu dulu baru ibu. Dari ibu dari tadi soalnya nggak tangan. Itu nyaman luar biasa untuk bermaksiat. Bahkan sebagian jual khamar, sebagian ada kantinnya. Ini artinya memfasilitasi. Maka orang-orang yang seperti ini menanggung seluruh dosa yang terjadi di tempat yang dimiliki. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apapun yang dia punya, dia urus, dia jaga, mau anak, istri, mau rumah, mau perusahaan, mau apapun. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi nggak boleh, ya. Dan hasil dari kos-kosan ini mutlak haram, tidak halal sedikit. Padahal kalau dikhususkan tempat yang halal dan laku juga sama. Saya tahu di satu daerah, kebetulan sebagian sepupu saya ngekos di sini, di satu daerah di Jawa Tengah. Itu pemilik kosnya itu hanya menerima 1 muslim. Yang kedua itu syarat ketika ngekos, orang yang sholat wajibnya berjamaah ke masjid, laki-laki, nerimanya itu. Udah gitu aja. Jadi syarat masuk itu sholatnya di masjid apa enggak? Jadi kalau nggak di masjid digedor sama yang punya masjid. Masjid itu nggak pernah sepi sedikit pun, sekalipun nggak pernah sepi. Dan orang itu nggak mencari kemaksiatan hari ini. Banyak orang yang mencari ketenangan, mencari amal saleh, mencari kebaikan juga banyak. Jangan takut, karena sebagian orang berpikir atau kalau di dekat universitas nggak boleh campur laki perempuan, nggak akan laku. Itu setan yang bilang. Itu bisikan syaitan. Iya. Khususkan, berikan aturan terbaik, ketat, tidak mau keluar, gak usah di situ, sudah keluar. Ya, maka Allah akan mendatangkan rezeki. Apa dalilnya? Wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sudah, yakin nggak mau? Ya, makanya jangan pernah ragu sama janji Allah Subhanahu. Terakhir Bu, silakan. Iya Ibu. Ada Ibu akan Ini Ustaz yang saya tanyakan kaitannya dengan tadi yang iman ya. Ketika orang mati dalam keadaan husnul khotimah sedang menjalannya berada dalam iman dan takwa kepada Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kaitannya dengan yang orang yang munafik tadi ya. Dia hanya orang yang munafik segala sesuatunya poin yang dijelaskan tadi. Tapi ketika dia sakaratul maut itu mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Nah, bagaimana itu masuk ke dalam husnul khotimah? Kemudian yang kedua, boleh ya satu lagi? Boleh. Kaitannya tadi dengan generasi sekarang, khususnya saya juga merasa ini ya, ketika saya punya cara anak tersebut ingin yang baik, dididik yang baik, disiplin supaya menjadi akhlaknya baik, menegur anak-anak yang berkata-kata kasar dan sebagainya. Saya berkali-kali menegur sampai dengan bosan mungkin ya, dengan saya menyentil anak tersebut. Nah, hanya itu diantaranya boleh atau enggak, tapi akhirnya saya kena masalah karena orang tua itu menghadap saya, orang tuanya datang. Ini urusan saya, kalau misalnya ibu mau mendidik ya itu urusan saya. Padahal saya itu kan di dunia pendidikan formal itu kewajiban saya mungkin di lingkungan itu untuk menegur orang tersebut. Nah, itu pendapat dari saya mungkin seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masalah kita sekarang, seperti yang saya sebutkan, bahwa orang yang berusaha mendapatkan akhlak itu dianggap penjahat. Gitu. Jujur ya, dulu saya ketika sekolah, kita semua mungkin bukan saya sendiri, itu merasakan dipukul, ditampar, dilempar pakai penghapus. Itu nggak ada satupun di antara kita yang kemudian pulang laporan sama orang tua. Khususnya ketika kita merasa salah. Dan orang tua ketika tahu pun tidak ada yang kemudian datang mau bedol ke sekolah, nggak ada. Betul tidak? Itu dulu yang harus kita ingat. Ini dilema para guru hari ini. Jadi ketika guru menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik, orang tua tidak terima. Di sini kegagalan pendidikan itu bukan pada tenaga didik, tapi pada orang tua didik. Karena mereka tidak terima anaknya diberikan pelajaran. Saya nggak bilang bahwa kekerasan itu sesuatu yang harus terus dilakukan. Kalau melampaui batas, nggak bisa dibiarkan. Tapi kalau masih dalam batas kewajaran, karena pendidikan itu nggak hanya berfungsi dengan mulut saja, bukan. Nabi mengajari kita mukul atau tidak ketika mendidik? Iya, yang nggak boleh itu melukai. Tapi pukulan didikan sebagai pengingat, sebagai peringatan itu diajarkan dalam Al-Quran bahkan. Ketika istri tidak mau nurut, salah satu cara menanggulanginya gimana? Pukul, kata Allah Subhanahu. Tapi dengan pukulan yang tidak menyakiti. Jadi ada aturannya. Itu dulu. Ada cuman. Bagi tenaga pendidik, jangan pernah berhenti berusaha meluruskan kesalahan anak didik. Maksudnya jangan gara-gara ini kemudian Islam Korea. Karena selama dia itu di sekolah, selama dia di bawah pengasuhan kita punya tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Lakukan semaksimal yang bisa kita lakukan. Kalau orang tuanya tidak mau anaknya dipukul, urus sendiri, pulangkan aja, suruh bawa pulang. Sana, gak terima, gak usah, bawa pulang aja, pulangkan sendiri. Selesai. Tapi kalau tetap masih mau di situ, sudah. Kita tetap menjalankan kewajiban. Itu ya, yang harus kita. Nah yang pertama saya lupa pertanyaan apa? Oh munafik. Nah, ada dua kemungkinan. Kalau orang munafik sepanjang hidupnya kelihatan munafik, meskipun sebetulnya munafik harusnya nggak terlalu kelihatan, karena dia menyembunyikan seluruh keburukan. Cuma kalau terdeteksi syarat kemunafikan di akhir dia mengatakan la ilaha illallah, bisa jadi di akhir hayatnya dia bertobat. Karena kalaulah dia masih tetap di atas kemunafikannya, maka kalimat ini akan menjadi sangat sulit untuk dia ucapkan. Gak mungkin. Karena seseorang itu diwafatkan di atas kebiasaannya. Jadi sepanjang hidupnya munafik sampai akhir hayat, maka kalimat la ilaha illallah akan muncul di lidahnya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu gak bisa diada-adakan Bapak Ibu. Gak bisa begini misalkan, wah panjang hidup, maksiat, gak benar ibadah, di akhir ingat, oh cek Rasul teh, barang siapa yang akhirnya la ilaha illallah masuk surga, baca etak, gak mungkin. Gak bisa. Itu sama seperti pertanyaan kubur, ti ayeuna dihafalkeun, pas ditanya ke malaikat, bisa dijawab gak? Gak bisa. Kalau imannya gak ada. Karena yang menjawab nanti bukan gak bisa. Sama ini kasusnya ketika sakaratul maut. Makanya para ulama mengatakan, Imam Ahmad mengatakan begini. Sebagian orang ketika diwafatkan, Ibu Ibnu Qayyim juga mengatakan sama. Sebagian orang ketika diwafatkan karena dia biasa main kartu, maka kalimat yang muncul ketika sakaratul maut, mana kartuna? Iya benar. Ada yang suka minum khamar, gelas minta dituangkan. Itu ketika gelas tidak ada, tapi tangannya begini, tambah. Karena itu yang jadi kebiasaan. Jadi kemungkinannya ada dua. Ya, yang pertama kalau betul-betul keluar dari mulutnya bisa jadi itu tanda dia bertobat dari kemunafikannya dan diterima sama Allah taubatnya. Yang kedua, ya, kalaulah betul-betul munafik, maka niscaya kalimat itu tidak akan pernah
muncul. Makanya kalau sepanjang hidup nggak pernah la ilaha illallah, nggak pernah keluar dari mulutnya, zikir nggak pernah, atau imannya nggak beres, maka kalimat ini nggak akan muncul di detik-detik terakhir. Ya, mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita semua insyaallah. Ya, insyaallah. Satu lagi mungkin. Oh, satu lagi. Terakhir. Ini ketika pernah ikut kajian Ustadz Abdullah Roy, ya, ada pertanyaan tentang ruqyah. Ruqyah ini yang harusnya mati syahid, tapi bisa batal karena pernah mendatangi ruqyah. Ya, mohon penjelasannya itu. Harusnya ditanyakan ke Ustadz Abdullah Roy. Ini yang jawab bukan Abdullah Akhir. Nah, ini berdasarkan satu hadis. Ya, sebetulnya yang lebih tepat bukan mati. Sebetulnya yang lebih tepat adalah masuk surga tanpa hisab. Di antara ciri-ciri manusia yang masuk surga tanpa hisab, sebagaimana orang mati syahid kan masuk surga tanpa hisab. Itu adalah di antaranya la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Ya, dan meskipun ada beberapa ciri, la yaktawun, la yastarqun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam hadis yang saya disebutkan, mereka tidak minta diruqyah, kemudian mereka tidak minta diobati dengan besi panas, kain namanya. Kemudian yang ketiga, mereka tidak tatayyur, enggak percaya tanda-tanda sial. Seperti sebagian dari kita, kalau telinganya mendenging itu lagi digibahi katanya, itu tatayur dong. Atau ketika matanya kedip-kedip, yang sebelah mana bakal ada kejadian yang tidak menyenangkan atau yang semisalnya, ya ada keyakinan. Itu namanya tatayur. Jadi kalau isyarat itu dijadikan isyarat tanda datangnya keburukan, namanya tatayur. Dan itu apa? Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu diantara bentuk kemusyrikan. Kenapa? Karena menisbatkan satu sebab yang bukan sebab. Jadi misalnya ini, jadi kita meyakini gara-gara ada tanda ini bakal ada ini. Nah itu menisbatkan satu sebab yang nggak bisa menjadi sebab untuk menyebabkan keburukan. Oh nggak bisa. Semuanya yang menyebabkan siapa? Allah Subhanahu. Dari sisi itu dihukumi kemusyrikan. Jelas ya? Nah kembali ke pertanyaan, la yastarqun. Kenapa ini kemudian kalau orang minta diruqyah bisa kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab? Karena orang yang minta diruqyah itu secara umum itu adalah tanda tidak bertawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bersabar. Ya, padahal kalau dia memilih untuk tidak minta tolong dan memilih untuk bersabar, maka niscaya sakitnya, penyakitnya, gangguan jinnya itu akan menjadi penggugur dosa, dan dia punya kesempatan untuk minta diobati sama Allah kan. Dia bisa meruqyah dirinya sendiri. Ya. Sehingga kata para ulama, kalimat wa 'ala rabbihim yatawakkalun di akhir hadis itu adalah inti dari syarat-syarat atau tanda-tanda yang disebutkan sebelumnya. Orang yang tidak minta diruqyah adalah orang yang tawakalnya hanya sama Allah. Orang yang tidak minta diobati pakai besi panas itu adalah orang yang tawakalnya hanya kepada Allah. Jadi nggak butuh bantuan orang. Dia nggak mendahulukan orang, nggak. Dalam masalah-masalah kesulitan. Yang ketiga, tidak tatayur juga sama. Itu bukti dia hanya bertawakal kepada Allah. Jadi dia nggak peduli mau piring pecah, mau tiba-tiba ada tanda-tanda kayak burung gagak di atas ini, cincuin misalkan, dia nggak peduli. Ya, katanya ada apa namanya? Ada yang mati, eta lah, burung eta lah. Ya, dia tetap menjalani kehidupannya tanpa takut apapun. Kalau ternyata benar terjadi keburukan, dia tidak meyakininya karena sebab itu. Nah itu ciri manusia yang hanya bertawakal kepada Allah. Ya, jadi itu yang dimaksud kemudian bisa menghilangkan kesempatan. Jadi kalau minta diruqyahnya karena memang sudah hilang tawakalnya sama Allah, berpikir bahwa orang bisa menolong dirinya, nah ini yang menghilangkan kesempatan. Ya Allah Ta'ala, ini sebatas yang Anda tahu. Nah yang lebih afdol lagi ditanyakan kepada Ustadz Abdullah Roy, doktor ya. Allah Ta'ala. Itu pertanyaan terakhir ya.
Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ini teh bulan puasa ya Bapak Ibu. Jadi kita suaranya sudah mulai susah. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita insya Allah. Ya, langkah Bapak Ibu dibalas dengan surganya insya Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia di dalam masjid ini insyaallah taala. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu, dan saya berharap kepada Allah memberikan kemudahan bagi kita di bulan Ramadan insyaallah tahun ini untuk bisa banyak beribadah kepada Allah, banyak membaca Al-Qur'an, banyak melakukan ketaatan kepada Allah, karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi setiap dari kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Dan semoga Allah menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita semua insyaallah. Wallahu ta'ala akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa nakhtim bi du'a'i kafaratil majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.